Allah Subhanahu wa taala. Dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung. Alhamdulillah pagi hari ini sudah buka, insyaallah sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk senantiasa berbahagia, senantiasa istiqomah, senantiasa berjamaah membaca Al-Quran yang kita yakini dari hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Pagi hari ini kita lanjutkan kebahagiaan kita dengan membaca ayat-ayat dari surat Al-Ankabut surat ke-29. Pagi hari ini kita akan membacanya dari mulai ayat ke-16 ya. Surat Al-Ankabut mulai ayat ke-16. Alhamdulillah dari Saung Tahfidz Al-Quran di Cipamokolan ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga. Dari Saung Tahfidz Al-Quran di Tanjung Jaya, Tasikmalaya ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga. Dari Sumedang ada hadir Bu Yuliati bersama keluarga. Dan dari Bandung ya, dari Radio Kilait FM bersama krunya Kang Indra Gunadi bersama keluarga. Pagi hari ini insya Allah di Sabtu ini kita juga berniat bertekad untuk melanggengkan kebiasaan baik kita, yaitu bersedekah, berwakaf, berinfak sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Dari diri kita niatkan untuk menginfakkan sebagian dari harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan saat ini namanya infak, wakaf, sedekah sudah disalurkan dan sesuai dengan niat kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita balasan yang setimpal dengan yang sudah kita niatkan tersebut. Mari Bapak Ibu, kita juga niatkan untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan yang telah mendidik kita, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan ilmu, memberikan manfaat kepada kita, dan sekarang barangkali mereka sudah berada di alam yang berbeda, di alam barzah yang sudah tidak punya aktivitas apa-apa lagi selain menunggu dan menunggu sesuai dengan namanya barzah, tempat menunggu, tempat penantian menjelang kiamat, menunggu kita mati ya, menunggu kita sama-sama nanti untuk berada di alam yang berikutnya ya. Kita berdoa mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah terima amal ibadah mereka, dan Allah berikan tempat yang lapang di alam barzahnya, diberikan taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhulahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nasalukal ijabah bil barakal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadir juga dari Saung Tahfidz Al-Quran di Kasepuhan Cirebon ya. Martina bersama keluarga, dan juga dari Cidolog Sukaraja Tasikmalaya hadir dari Yulia Ningsi bersama keluarga. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu kita baca ayat-ayat suci Al-Quran tentang laba-laba ya, tentang Al-Ankabut mulai dari ayat ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa Ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu. وإبراهيم إذ قال لقومه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم من خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. إنما يعبدون من دون الله وساتا وتعلقون إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا إلى الله الرزق واعبدوه واشكروا إليه ترجعون. Agus Jafar Kudus Lumradu Nabi Suriati إن الذين يعبدون من دون الله Asuk ya ya kali itu Mujib وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. Mau keluar Kang itu istri kerja senam seberapa kok keluar أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ألم يهدوا كيف يهدي الله الخلق ثم بعده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون.
وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأحياه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا قالوا إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة فيوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ثم يوم القيامة بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا بعدا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم وقالوا إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز
الحكيم عزيز ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بما من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتعطون في ناديكم المنكر إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم فما كان المنكر جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم صدق الله العظيم لله رب العالمين اللهم arhamna bil Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dari Al-Qur'an yang kita baca dan tentu saja kita berharap diberikan kesempatan untuk terus belajar membaca Al-Qur'an sehingga makin hari bacaan kita makin baik. Bacaan kita yang baiknya, yang benarnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya tentunya kita sangat berharap diampuni kesalahan kita, baik sengaja ataupun tidak sengaja, baik karena kemampuan ataupun karena keilmuan yang belum kita miliki. Mudah-mudahan Allah jadikan kita untuk terus-terusan gemar membaca Al-Quran, dan kita termasuk yang diberikan kesempatan untuk hari demi hari makin baik kualitas bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu,
dari Saud Abid Al-Quran di Gunung Pongkok, Tasikmalaya, hadir Kang Sudar Maji bersama keluarga, kemudian dari Saud Abid Al-Quran Kanoman Cirebon ada hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik. Baik, kita lanjutkan bacaan kita dengan memahami ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca dan kita manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu bagi kita untuk memahami Al-Quran. Insya Allah kita mendapatkan pemahaman yang benar, kemudian juga kita berusaha untuk mampu memilih dan memilah mana-mana yang memang perlu kita lakukan, mana yang perlu kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang dibersihkan kolbu kita, jiwa-jiwa kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan nista dan sia-sia. Mari kita Bapak Ibu, kita cari kabar gembira dan juga kita wanti-wanti kepada diri kalau seandainya ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 yang harus selalu kita cari kalau kita sedang membaca Al-Quran. Adakah yang akan kita bisa jadikan amar ma'ruf? Adakah yang menjadi bagian dari nahi mungkar? Adakah bagian dari tazkiyatun nafs, pensucian jiwa? Adakah bagian dari kabar gembira? Adakah bagian dari peringatan? Di surat Al-Ankabut, insya Allah mudah-mudahan kita temukan kelima hal tersebut. Baik, yuk kita mulai dari ayat ke-16. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim, ketika ia berkata kepada kaumnya, beribadahlah kamu kepada Allah dan bertakwalah kepadanya, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu ketahui. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya. Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya yang saat itu penyembah berhala di bawah komandan namanya rajanya Nomruz ya, yang berhalanya salah satunya adalah berhala tentang Namrudnya sendiri ya. Jadi disembah-sembah ya, terbuat dari apa? Dari batu yang dipahat. Siapa yang ahli pahatnya? Bapaknya Nabi Ibrahim, yaitu Hajar ya. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu dari Allah dan beribadahlah kamu kepadanya dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka umat sebelummu juga telah mendustakan. Umat sebelum Nabi Ibrahim yang mendustakan siapa? Umat Nabi Nuh. Jadi mereka itu ya mungkin selisihnya umur ya sekitar 60 tahunan setelah Nabi Nuh tidak ada ya. Artinya baru saja terjadi gitu ya. Kalau boleh dibilang mungkin kita juga kalau di Indonesia kemerdekaan 80 tahun kita masih ingat para pejuang, mungkin ada yang berjuang sampai istilah itu meregang nyawa, kemudian juga ada yang sampai luka-luka, bahkan mungkin sekarang masih ada yang hidup ketika merdeka masih ikut berjuang dan mereka ada yang kakinya sempat mungkin patah, mungkin tangannya juga demikian ya. Dari cerita orang tua. Nah ini dari cerita Nabi Nuh ditenggelamkan kaumnya itu sampai dengan Nabi Ibrahim kan paling selisihnya cuman 4 kali keturunan. Nabi Nuh, kemudian putranya Sam, kemudian putranya, kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah buyut dari Nabi Nuh. Jadi kalau lihat dari waktu paling sekitar 60-70 tahun selisihnya. Ya kalau dilihat perkiraan saat ini. Jadi masih segar dalam ingatan tuh bahwa mereka yang dulu penyembah berhala, zaman Nabi Nuh penyembah berhala. Berhalanya terbuat dari apa? Kayu. Ya, Nabi Nuh terbuat dari kayu di zaman Nabi Nuh. Diajarin oleh siapa membuat kayu di zaman Nabi Nuh? Bukan Nabi Nuh yang mengajarinya, yang mengajarnya adalah Nabi sebelumnya. Siapa? Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ini tukang kayu. Jadi mun aya diurang aya nu sok kana mebel eta teh anak buah Nabi
Idris paknya lamun anu sok kana mahat-mahat batu eta teh anak buah Hajar. Sok nginan Parahu anak buah Binu. Ai ibu sok ngieu naon? Bala-bala teh anak buah saha ibunya. Baik ya. Ini sok nyian ajaib anak buah saha? Anak buah Ibu Liah ibunya. Ibu Liah istrinya Nabi Yakub. Lamun nu lalaki anak buah saha? Levi. Kan biasanya Levi jeung Lea kan dina bujur ibu-ibu suka Lea Levi nya. Mun di barangga lamun geus make lepis jeung Lea ya. Baik, kita lanjutkan. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka umat sebelummu juga telah mendustakan. Dan kewajiban Rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan agama Allah. Jadi jangan salah ya. Sekarang suka ada yang Jawa Barat diislamkan oleh wali. Nah, ini bukan yang mengislamkan itu Allah, yang menyampaikan Islam di Jawa Barat. Nah, begitu ya Bu ya. Jangan sampai salah, Jawa diislamkan oleh Wali Songo. Enggak, bukan diislamkan. Mereka membawa agama Islam kemudian disampaikan. Nah, kalau mengislamkan harusnya Islam semua. Ternyata enggak. Ya, artinya apa? Hak prerogatif Allah. Kalau orang mau dapat hidayah atau enggak bukan karena seseorang. Kan suka ada yang mana teh ku aing kan gitu nya punya mun teu ku aing mah tah mun disebut ku aing eta teh turunan Namrud jeung Firaun. Ya, sok aya gitu Bu ya. Ya, aya lah di dunia mas komplit segala juga ada. Plit sok ngerasa aing teh nya mun aing cenah maju kan gitu nya Bu. Biasanya ibu-ibu jeung bapak-bapak nu situ teh kalebut kuring nya. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali? Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah mengajab siapa yang dikehendakinya dan memberi rahmat siapa yang dikehendakinya, dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan. Dan kamu sekali-kali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di bumi dan tidak pula di langit, dan sekali-kali tiadalah bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka putus asa dari rahmatku dan mereka itu mendapat azab yang pedih. Na'udzubillah. Jadi jangan sampai putus asa. Orang yang putus asa akan mendapat azab yang pedih. Di samping